Puluhan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala keracunan. Mereka diduga keracunan usai menyantap hidangan acara pernikahan salah satu warga. 25 warga desa Mundusewu, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dilarikan ke puskesmas Bareng setelah mengalami mual, muntah, pusing hingga diare. Mereka mengalami gejala keracunan usai menyantap soto ayam di hajatan pernikahan salah satu warga di desa Mundusewu Sabtu lalu. Tak hanya tamu undangan, keluarga penyelenggara hajatan juga mengalami hal yang serupa. 22 pasien saat ini telah membaik dan diperbolehkan pulang. 2 lainnya masih dirawat di puskesmas dan 1 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Jombang. Sih sempat makan, tapi ya kami nggak bisa memberikan kesimpulan apa-apa karena pada hari itu kan pasien juga tidak hanya makan itu saja. Jadi mungkin ada penyebab lain juga bisa. Jadi kami masih belum bisa menyimpulkan penyebabnya apakah benar dari ada satu penyebab pasti atau dari penyebab yang lainnya. Polisi telah mengambil sampel sisa makanan hajatan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainis melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Banjar, Jawa Barat geram karena masih banyak warganya yang berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan di kawasan alun-alun. Wali Kota ancam akan tutup alun-alun bila warganya tidak mau patuhi protokol kesehatan. Sengaja menggelar sidak tanpa pengawalan, Wali Kota Banjar kecewa dan kesal saat mendapati kerumunan warganya di kawasan alun-alun. Tidak hanya berkerumun, warga juga abai protokol kesehatan. Wali Kota langsung menegur warga untuk mematuhi aturan PPKM level 2 yang berlaku di Kota Banjar. Bahkan Wali Kota mengancam akan menutup alun-alun bila warga tidak mau mematuhi aturan prokes yang berlaku. Dipanggil ketua paguyubannya, dia udah janji minta dibuka, cek ibu, kalau dibuka boleh tapi taat, patuh, disiplin. Kalau nggak disiplin ditutup. Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 2 minggu ke depan mulai 5 hingga 18 Oktober mendatang. Meski diperpanjang, pemerintah memberikan kelonggaran pada sejumlah sektor. Untuk itu, dalam penerapan PPKM level yang akan diberlakukan selama 2 minggu ke depan, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian, antara lain pembukaan pusat kebugaran fitness center dengan kapasitas maksimal 25% dengan memberlakukan prokes ketat, screening peduli lindungi. Konter makanan dan minuman dalam bioskop diperbolehkan buka, namun kapasitas bioskop tetap berlaku 50%. Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes dan kesiapan Satgas. Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Kemudian untuk PPKM level 1 ada di 44 kabupaten kota, sebelumnya di 18 kabupaten kota. Terkait dengan jenis pembatasan kegiatan masyarakat di periode 5 sampai dengan 18 Oktober tetap sama dengan PPKM periode sebelumnya. Uji coba kenormalan baru, berbagai aturan kegiatan di Kota Blitar, Jawa Timur dilonggarkan. Meski dilonggarkan, warga diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Uji coba new normal alias kenormalan baru dalam masa penerapan PPKM level 1 di Kota Blitar, Jawa Timur mulai diterapkan hari ini. Pemerintah akan melonggarkan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Pelonggaran ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di Kota Blitar. Kota Blitar dipilih sebagai daerah untuk uji coba PPKM level 1 karena capaian vaksinasi dosis pertamanya mencapai 96%. Sementara kasus aktif di Blitar saat ini hanya tersisa 8 orang. Kesiapan dari 3 pilar, TNI, Polri maupun pemerintah daerah. Nah, oleh karena itulah kita berharap dengan kita sudah berada pada level 1, paling tidak ada beberapa kelonggaran dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat. Meski telah dilonggarkan, masyarakat diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, 6 siswa Sekolah Dasar Negeri Gendong 01 Salatiga, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Kegiatan pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan sementara selama 7 hari dan langsung dilakukan tracing. Tidak ada aktivitas di SDN Gedongan 1, Kota Salatiga, Jawa Tengah, baik keberadaan guru maupun siswa. Sekolah yang pernah menggelar pembelajaran tatap muka ini sengaja ditutup sementara oleh Pemkot Salatiga lantaran ditemukan 6 siswanya positif COVID-19 berdasarkan tes usap PCR. Sebelumnya ditemukan adanya siswa yang demam dan batuk saat mengikuti PTM pada 25 September lalu. Setelah dibawa ke Puskesmas Sidorejo Kidul dan menjalani tes usap PCR, hasilnya pun positif. Selanjutnya dilakukan swab massal pada 1 Oktober terhadap 13 siswa dan guru yang ada di ruang kelas yang sama dan kembali ditemukan 5 siswa positif COVID-19. Maka kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan selama sepekan. PTM di Kota Salatiga hari Jumat kemarin ada siswa SD Gedongan 1, ada 6 anak-anak yang terpapar COVID. Ini sudah dilakukan tracing, kemudian 1 minggu ke depan ditutup sementara, tapi aktivitas untuk PTM yang lain tetap jalan. 6 siswa COVID-19 diwajibkan menjalani isolasi mandiri di rumah dan baru boleh kembali beraktivitas setelah hasil tes usap PCR kedua dinyatakan negatif. Selama 7 hari ke depan, area gedung sekolah juga akan disemprot cairan disinfektan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu hamil dan ibu menyusui kini tidak perlu lagi takut untuk divaksin. Selain aman, pelaksanaan vaksinasi dipastikan sesuai dengan prosedur dan arahan dari dokter. Vaksinasi ini penting untuk menekan risiko penularan dan kematian akibat COVID-19 bagi ibu hamil dan menyusui. Elvira Febrianan menjadi salah seorang ibu menyusui yang mengikuti vaksin dosis pertama di kantor desa Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Warga desa Cipanas ini tergerak untuk divaksin karena yakin vaksin aman dan dapat melindungi dirinya dari paparan virus corona. Meskipun saya sedang menyusui, tapi saya tidak khawatir. Insya Allah setelah divaksin akan sehat, lebih sehat lagi. Kemungkinan untuk yang sudah divaksin baru 30%. Baru 30% karena jujur saja yang menjadi kendala saat ini adalah kuota vaksinnya itu sendiri. Setelah vaksinasi di kantor desa Cipanas ini menjadi langkah percepatan program vaksinasi yang didukung MSI Peduli. Saat ini alhamdulillah masyarakat Cipanas antusias untuk divaksin karena biasa yang keluarga saya pribadi untuk melaksanakan program-program pemerintah taat dan patuh. Ini bagian daripada kegiatan MNC Peduli untuk vaksinasi COVID-19 yang sudah kita lakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Sentra vaksinasi ini menjadi bentuk dukungan MSI Peduli dan kepedulian terhadap penanganan COVID-19 dengan harapan warga Cipanas terhindar dari resiko COVID-19. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ikhsan, iNews melaporkan. Satu warga Simbuang 2, Mamuju, Sulawesi Barat meninggal terseret banjir saat hendak pulang ke rumah. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.